Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Yolanda Frina Agustina Manalu dengan NIM C1C023038. Hari ini akan mempresentasikan tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baiklah, di dalam sini kita akan menjelaskan tentang penyusunan hasil penelitian, kesimpulan, pembahasan, dan saran. Baiklah, kita memasuki materi pertama, yaitu penyusunan hasil penelitian. Jadi, hasil penelitian adalah kumpulan temuan yang diperoleh melalui proses pengumpulan dan analisis data dalam suatu studi ilmiah. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan peneliti atau hipotesis yang diajukan di awal studi. Nah, ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu Creswell yang menyatakan bahwa hasil penelitian adalah temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data yang telah dikumpulkan yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dan mendukung atau menyanggah hipotesis. Kemudian ada komponen utama hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada deskripsi data yang merupakan bagian yang menyajikan gambaran umum tentang data yang telah dikumpulkan. Yang kedua ada analisis statistik, yaitu untuk penelitian kuantitatif. Bagian ini menjelaskan hasil uji statistik yang dilakukan seperti uji T, ANOVA, regresi, atau analisis faktor. Yang ketiga ada temuan kualitatif. Dalam penelitian ini, bagian ini menyajikan tema-tema utama, pola, dan kategori yang muncul dari analisis data. Yang keempat ada visualisasi data, yaitu grafik, tabel, dan diagram yang digunakan untuk mempresentasikan hasil penelitian secara visual. Kemudian yang kelima ada uji hipotesis, yaitu jika penelitian mengajukan hipotesis, bagian ini menjelaskan apakah hipotesis tersebut didukung atau ditolak berdasarkan hasil analisis data. Yang kemudian keenam ada temuan tak terduga, yang terkadang penelitian menghasilkan temuan yang tidak diantisipasi sebelumnya. Bagian ini membahas hasil-hasil yang mungkin di luar hipotesis awal, tetapi tetap relevan dan penting untuk dilaporkan. Yang ketujuh ada perbandingan dengan penelitian sebelumnya, yaitu meskipun interpretasi mendalam biasanya disimpan untuk sebagian diskusi, beberapa perbandingan singkat dengan temuan penelitian sebelumnya dapat dimasukkan untuk memberikan konteks pada hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir ada ringkasan temuan utama, yang di akhir bagian hasil biasanya terdapat ringkasan singkatan yang menyoroti temuan-temuan utama penelitian. Kemudian kita memasuki cara menyusun hasil penelitian, yaitu yang pertama yaitu organisasi yang logis. Yaitu mulailah dengan membuat outline yang jelas untuk bagian hasil penelitian. Yang kedua ada mulai dengan gambaran umum, yaitu mengawali bagian hasil dengan menyajikan gambaran umum tentang data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga menggunakan subheading, yaitu bagi bagian hasil menjadi beberapa subheading yang jelas. Yang keempat, sajikan data dengan jelas, yaitu presentasikan data Anda dengan jelas dan akurat. Yang kelima, gunakan tabel dan grafik, yaitu visualisasi data melalui tabel dan grafik dapat sangat membantu dalam menyajikan informasi kompleks secara lebih mudah dipahami. Yang keenam, fokus pada temuan utama. Yang ketujuh, objektif dan netral. Yang kedelapan, konsistensi dalam pelaporan. Yang kesembilan, menghindari redundansi. Yang ke-10 memperhatikan alur, dan yang terakhir ringkasan di akhir, yaitu akhiri bagian hasil dengan ringkasan singkat tentang temuan utama. Ini membantu memperkuat poin-poin kunci sebelum pembaca melanjutkan ke bagian diskusi. Baiklah, ke materi kedua yaitu pembahasan. Nah, pembahasan merupakan bagian di mana penulis menganalisis dan merepresentasikan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Pada bagian ini, penulis menjelaskan makna dari hasil penelitian yang diperoleh, membandingkan temuan dengan teori atau literatur yang ada, serta menyusun argumen berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Kemudian ada ciri-ciri dari pembahasan. Yang pertama yaitu analisis data, yaitu menganalisis hasil yang telah disajikan dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Yang kedua, hubungan dengan literatur, yaitu menghubungkan temuan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Yang ketiga, interpretasi, yaitu memberikan arti dari temuan, serta menjelaskan bagaimana hasil penelitian menjawab pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir ada diskusi tentang implikasi, yaitu menggali dampak dari hasil ditemukan dalam konteks yang lebih luas. Yang kemudian materi terakhir yaitu materi ketiga yaitu kesimpulan, yang merupakan satu atau dua kalimat
terakhir yang membungkus sebuah tulisan, meringkas poin-poin utama, dan memberikan penutup bagi para pembaca. Penting untuk memastikan kesimpulan yang kamu buat harus spesifik, jelas, dan ringkas. Kemudian, tujuan dan manfaat dari kesimpulan ini yaitu tujuannya dalam kesimpulan baik untuk karya tulis ilmiah atau makalah adalah untuk membuktikan suatu hipotesa dari awal sampai akhir secara ringkas, sedangkan manfaat dari kesimpulan adalah membuat pembaca memahami isi dari kesimpulan laporan penelitian atau makalah. Kemudian ciri-ciri dari kesimpulan yang baik, yang pertama yaitu membuat poin-poin utama, yang kedua menggunakan kalimat yang ringkas, yang ketiga memuat isi pokok keseluruhan dalam bentuk kata yang sederhana dan mudah dimengerti, yang keempat bersifat induktif, yang kelima dapat digabungkan dengan kalimat utama, dan yang terakhir menggunakan kata-kata baku. Untuk memastikan kesimpulan jadi lebih efektif, hindari memperkenalkan ide-ide yang sebelumnya tidak dibahas dalam tubuh esai, artikel, ataupun metode ilmiah. Baiklah, kita memasuki dari materi terakhir yaitu saran. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, saran memiliki definisi sebagai pendapat atau anjuran, usul, dan cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Istilah saran kemudian umum digunakan di berbagai bidang dan untuk tujuan apapun. Dalam dunia penelitian sendiri, saran memiliki definisi sebagai bagian penting yang mengemukakan rekomendasi atau tindakan yang dapat diambil berdasarkan temuan atau analisis yang telah diuraikan dalam karya tulis berisi hasil penelitian. Isi dari saran dalam penelitian yang pertama ada harapan peneliti, yang kedua ada rekomendasi dari peneliti, dan yang terakhir ada solusi dari peneliti. Kemudian tujuan adanya saran ini, jika dilihat dari isi saran peneliti yang sudah dijelaskan, maka bisa dipahami tujuan dari pembuatan bagian ini di laporan penelitian. Jika isi saran tersebut adalah menjelaskan kekurangan penelitian, maka tujuannya untuk membantu penelitian berikutnya. Baiklah, kita memasuki ke kesimpulan. Penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran merupakan bagian penting dalam laporan ilmiah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hasil penelitian menyajikan temuan yang diperoleh secara objektif dan sistematis. Pembahasan memberikan penjelasan dan interpretasi mendalam terhadap temuan tersebut. Kesimpulan merangkum poin-poin utama yang menjawab pertanyaan penelitian, dan saran memberikan rekomendasi berdasarkan temuan serta keterbatasan yang ada. Keempat komponen ini memiliki peran penting dalam menjelaskan kontribusi penelitian secara ilmiah dan implikatif. Pemahaman yang baik terhadap cara menyusun masing-masing bagian akan meningkatkan kualitas laporan penelitian, memperjelas kontribusi akademik yang diberikan, serta membantu pembaca memahami dan memanfaatkan hasil penelitian dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap peneliti, terutama mahasiswa, perlu membekali diri dengan kemampuan menulis ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan kaidah metodologi penelitian yang berlaku. Baiklah, sekian dari materi saya kali ini. Terima kasih.